Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solar episode 126. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Di mana pada cerita sebelumnya pesawatnya Baruko dan juga Derwen telah sampai di planet bumi. Sedangkan untuk Lofeng bersama teman-temannya telah berhadapan melawan Baruko dan juga Derwen, yang dalam pertarungan itu Lofeng bisa mengakhiri Derwen dengan senjata meriam D5. Sedangkan untuk Baruko terjadi pertarungan di antara Lofeng dan juga teman-temannya melawan Baruko, yang di sana juga Lofeng telah memiliki bawahan baru di ranah universe tingkatan ke-9. Tetapi Lofeng tidak menggunakan bawahan tersebut, dirinya menggunakan kemampuannya sendiri menggunakan wujud dari monster tanduk emas melawan Baruko, yang sampai pada akhirnya Lofeng bisa membuat Baruko tunduk. Tetapi Lofeng tidak mengakhiri Baruko, ia justru memberikan tawaran kepada Baruko jika Baruko mau bergabung bersama kelompoknya Lofeng, maka Lofeng akan menjamin kehidupan baru Baruko akan lebih baik daripada kehidupan sekarang. Dan Baruko menerima hal tersebut karena Baruko juga ingin membanggakan kuil pedang mereka. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Nolashan yang sekarang telah mendapatkan laporan bahwasannya tanda-tanda vital dari Derwin tidak bisa dirasakan oleh mereka, yang artinya sekarang Derwin telah meninggal. Hal ini pun membuat Nolashan sangat marah dan juga kaget. Ia pun dengan segera menghubungi Baruko, tetapi Baruko tidak menjawabnya. Yang hal ini semakin membuat Nolashan marah kepada Lofeng. Sedangkan untuk Lofeng sekarang, tampak Lofeng sekarang sedang berlatihan bersama lainnya. Sedangkan untuk Diven yang merupakan bawahan baru Lofeng yang berada di ranah universe telah diberikan tugas baru kepada Lofeng untuk menjaga planet bumi dari luar angkasa untuk mencegah adanya kekuatan misterius yang mengancam bumi. Devin menerima tugas itu dan dengan segera ia menjalankan tugas tersebut. Tidak lama kemudian Lofeng bersama lainnya telah selesai melakukan latihan mereka. Dan di sini Leisen bertanya kepada Lofeng mengenai kejadian Lofeng sebelumnya, kenapa Lofeng bisa selamat terkena senjata laser D5 mereka. Bagaimana cara tubuhnya Lofeng tidak mendapatkan dampak apapun setelah terkena senjata D5. Dan perlu diingat, Leisen bersama Hong sekarang tidak mengetahui bahwasanya Lofeng merupakan monster tanduk emas. Jadinya di sini mereka bingung bagaimana Lofeng bisa selamat. Lofeng juga tidak tahu bagaimana dirinya bisa menjelaskan hal ini kepada Leisen, tetapi Babata langsung menolong Lofeng dengan mengatakan bahwasanya Lofeng bisa selamat karena berkat teknik yang telah diberikan oleh Babata kepada Lofeng. Dan juga Babata memarahi Lofeng karena Lofeng yang telah menggunakan cara nekat untuk menggunakan tubuhnya sendiri yang hampir bisa menghancurkan tubuhnya Lofeng. Jika Lofeng melakukannya lagi, maka Babata akan sangat marah kepada Lofeng. Lofeng pun tersenyum merasa terbantu karena dirinya telah dibantu oleh Babata untuk mencari alasan. Lalu Lofeng pun bertanya kepada Baruko tujuan apa yang akan dilakukan oleh Nolashan jika Nolashan telah gagal untuk mendapatkan planet bumi. Apakah Nolashan memiliki rencana cadangan? Baruko menjawab tujuan Nolashan datang ke bumi sendiri ada dua. Pertama, mengambil para umat bumi sebagai budak mereka dan juga ingin mengambil harta di bumi, yang dimana itu merupakan pesawat kuno piramid dari ras Automot. Tetapi di saat itu juga Baruko melihat di otaknya dari Augu dan juga temannya tidak memiliki tanda-tanda biochip perbudakan. Padahal sepengetahuan Baruko, mereka berdua dulunya merupakan bawahannya Lofeng. Lofeng menjawab dirinya telah menghapus chip itu karena mereka berdua merupakan rekan terpercayanya Lofeng, dan juga Lofeng tidak ingin menggunakan sistem perbudakan kepada para anggotanya. Namun untuk Baruko sekarang, Lofeng terpaksa menggunakan chip itu kepada tubuhnya Baruko karena Baruko yang masih orang baru, dan Baruko diminta untuk mengambil kepercayaannya Lofeng terlebih dahulu. Nantinya jika Baruko bisa memberikan kepercayaan yang lebih kepada Lofeng, maka Lofeng juga akan membebaskan Baruko dari chip perbudakan yang dimiliki oleh Baruko. Baruko yang mendengar itu percaya dan dirinya akan berusaha untuk membuat Lofeng percaya kepada dirinya. Dan setelah itu pun mereka pergi melihat kapal luar angkasa dari ras Automato yang di sini berada di dasar laut. Babata memberikan penjelasan kepada Lofeng bahwasanya ras Automato merupakan ras mekanik yang sangat cerdas. Bisa dibilang kebanyakan alat-alat mekanik dari luar angkasa merupakan peninggalan dari ras tersebut. Mereka telah menciptakan banyak sekali senjata-senjata dan juga alat pertahanan yang sangat menakjubkan. Dan pesawat luar angkasa yang berada di
di hadapan mereka sekarang merupakan salah satu peninggalan dari ras automaton, dan bisa dibilang juga mereka sekarang tidak akan bisa mencoba memaksa masuk ke dalam pesawat ini karena sistem pertahanannya yang sangat luar biasa ketat. Satu-satunya cara untuk mereka bisa masuk ke dalam pesawat ini adalah dengan menghackingnya. Tetapi pertama mereka terlebih dahulu harus memasang chip baru ke dalam pesawat ini agar Babata bisa merubah pin pesawat agar pesawat ini berada di bawah kendalinya Babata. Baruko yang mendengar itu langsung mengajukan dirinya sendiri yang akan mengambil tugas ini untuk menaruh chip tersebut ke dalam pesawat piramid karena Baruko percaya diri dengan armor pertahanannya dan juga ranahnya yang akan bisa menahan semua serangan dari pesawat piramid ini. Lofeng percaya dengan Baruko dan ia pun memberikan tugas ini kepada Baruko. Baruko mulai memasuki pesawat tersebut dan di sana ia langsung berhadapan dengan sistem keamanan dari pesawat yang dimana sistem keamanan tersebut berupa senjata laser yang secara menyeluruh menyerang ke arah Baruko. Untungnya Baruko dapat menghindari semua serangan laser itu dengan sangat lincah, tetapi Baruko juga beberapa kali terkena senjata laser yang untungnya Baruko bisa menahannya menggunakan armor dan juga kekuatan ranah universe-nya. 这个倒是新鲜。 Dari luar, Lofeng juga telah mendengar keributan usaha Baruko untuk menjebol masuk ke dalam sistem pertahanan pesawat automot. Singkat cerita, Baruko yang berada di dalam sana berhasil menghancurkan sistem pertahanan itu menggunakan pedangnya. Dan setelah itu, Baruko memasuki sistem pengendali dari pesawat piramid dan menaruh chip Babata di dalam sana. Setelah berhasil, Baruko melaporkan hal ini kepada Babata dan juga Lofeng. Babata dengan segera menggunakan ilmu komputernya untuk mengambil alih pesawat tersebut yang sampai pada akhirnya Babata bisa mengambil alih pesawat tersebut dan sekarang pesawat itu berada di bawah kendalinya Babata. Babata pun menyuruh kepada mereka semua untuk masuk karena sekarang pesawat itu yang telah aman. Lofeng bersama lainnya pun mulai memasuki pesawat tersebut. Setelah mereka memasuki pesawat itu, Babata pun dengan segera mengotak-atik pesawat tersebut untuk mencari informasi dari pesawat ini. Yang di sana Babata memeriksa bahwasannya pesawat ini ternyata memiliki sistem pertahanan perisai mencapai kelas E9, yang artinya perisai E9 ini merupakan sebuah kekuatan yang tidak dapat ditembus kecuali penghancurnya berada di ranah immortal ataupun abadi, yang dimana ranah ini sendiri setara dengan Tuan Huyanbo. Lofeng bersama lainnya yang mendengar itu sangat kaget dengan daya perisai yang dimiliki oleh pesawat ini. Jadinya bisa dibilang pesawat ini akan membuat mereka aman dari serangan ranah abadi ke bawah. Jadi serangan ranah universe master domain tidak akan bisa menghancurkan perisai. Babata juga memeriksa bahwasannya sistem tenaga dari pesawat ini juga masih ada, yang membuat pesawat ini bisa dioperasikan oleh Babata secara langsung. Babata memeriksa kembali pesawat itu dengan sekarang Babata memeriksa 3 sistem pertahanan dari pesawat ini yang ada pesawat cadangan kecil yang merupakan pesawat penyerang, serta adanya meriam penghancur bintang yang dapat menghancurkan sebuah bintang maupun planet dalam sekali tembakan saja. Lofeng yang mendengar itu pun sangat kaget dengan daya serang dari pesawat ini. 一炮就能毁掉一颗星球。 Babata juga memberitahu kepada mereka semua jika dihitung-hitung semua keterampilan yang dimiliki oleh pesawat ini dan juga sistemnya, maka pesawat ini akan sangat mahal, bahkan tidak bisa ditandingi oleh kekayaan galaksi. Setelah itu, Babata juga memeriksa sistem deteksi dari pesawat ini yang ternyata di sini Babata justru menemukan adanya 2 tanda-tanda pesawat yang datang mendekati planet bumi. Hal ini pun membuat Lofeng bersama lainnya sangat kaget apakah pesawat itu berasal dari Nolashan yang begitu cepatnya datang ke bumi lagi. Babata mulai memeriksa pesawat itu dan menampilkannya kepada mereka semua. Tetapi Baruko menjawab bahwasannya pesawat itu bukanlah milik dari keluarga Nolashan karena pesawatnya sangat berbeda. Mendengar hal itu membuat Hong teringat karena dulunya mereka juga telah mendapatkan laporan bahwasannya adanya 2 pesawat misterius juga yang dulunya telah memasuki kawasan bumi, yang
yang dimana kedatangan dari pesawat itu memang serempak dengan pesawatnya keluarga Nolashan sebelumnya, yaitu pesawat Baruko. Babata yang mendengar itu juga teringat bahwasanya lokasi bumi mereka juga koordinatnya telah tersebar luas ke dunia maya, yang patut di sini adanya orang yang telah mengetahui lokasi bumi selain Nolashan. Babata pun memperingatkan kepada Lo-Fong karena koordinat bumi yang telah tersebar luaskan, maka kemungkinan Lo-Fong akan hidup di masa depan nanti di planet bumi ini dengan penuh kegelisahan, karena tidak menutup kemungkinan para pengunjung alam semesta lainnya akan berbondong-bondong datang ke bumi juga. Lo-Fong pun sangat marah dengan kejadian ini dan Lo-Fong akan menambah pelindungan bumi dengan akan menaruh pendeteksi yang lebih canggih kepada planet bumi mereka. Dan setelah itu Lo-Fong bersama lainnya menggunakan pesawat mereka untuk datang mendekati pesawat yang sekarang sedang menuju ke planet bumi. Setelah mereka berada di dekat pesawat itu, Babata memberitahu kepada Lo-Fong bahwasanya pesawat ini bukanlah pesawat yang canggih, dapat mereka hancurkan dengan sekali tembakan jika Lo-Fong mau. Tetapi Lo-Fong tidak mau. Lo-Fong justru ingin menyuruh kepada Baruko untuk pergi keluar membereskan masalah ini. Baruko menerima perintah itu. Baruko pun keluar dari pesawat dan ia langsung menendang pesawat itu yang membuat pesawat itu langsung oleng. Setelah hal tersebut, Lo-Fong berbicara kepada mereka untuk segera pergi meninggalkan kawasan planet bumi karena kawasan ini merupakan kawasan pribadi. Tidak adanya orang yang diperbolehkan mengunjungi planetnya jika tidak adanya izin resmi dan pengecualian bagi mereka yang telah berada di ranah universe. Mendengar perkataan itu membuat para anggota pesawat ini marah kepada Lo-Fong dan di sini mereka langsung mengeluarkan senjata laser mereka untuk menyerang ke arah Lo-Fong karena mereka menganggap di ranah bintang saja sudah sesombong itu kepada mereka. Jadinya mereka memberikan pelajaran kepada Lo-Fong menggunakan senjata laser mereka, tetapi dengan segera Lo-Fong menyuruh kepada Baruko untuk mencegahnya. Baruko dengan hanya sekali tebasan dapat menghancurkan pesawat tersebut dan juga meriamnya gagal ditembakkan. Hal ini pun membuat mereka semua jadi panik dengan kekuatan yang dimiliki oleh bawahannya Lo-Fong. Lo-Fong sekali lagi memperingatkan kepada mereka jika mereka tidak ingin dikuburkan di wilayah planet bumi, maka mereka diminta untuk segera pergi dan meminta maaf. Ancaman yang telah diberikan oleh Lo-Fong membuat mereka ketakutan dan di sini orang dari kapal itu menyuruh kepada bawahannya untuk meminta maaf kepada Lo-Fong. Ia pun dengan ketakutan keluar dari pesawatnya dan bertemu dengan Lo-Fong meminta maaf kepada Lo-Fong. Dan juga ia memberitahu kepada Lo-Fong bahwasanya mereka merupakan utusan dari Gunung Naga Hitam. Lo-Fong pun juga memperkenalkan dirinya kepada mereka kalau ia ini merupakan pemimpin dari planet bumi serta merupakan anggota dari Gunung Tiga Kapak. Jika mereka tetap mencoba masuk ke dalam planet bumi, maka ia akan melaporkan hal ini kepada Gunung Tiga Kapak dan mereka akan mendapatkan sanksi dari Gunung Tiga Kapak juga. Mendengar ancaman itu membuat mereka ketakutan dan dengan segera mereka pergi dari sana menggunakan kecepatan tertinggi mereka. Setelah orang-orang tersebut pergi meninggalkan bumi, hal ini pun membuat Lesen sangat lega karena mereka akhirnya bisa mengusir ancaman dari planet bumi. Tetapi tiba-tiba saja AI Gu memarahi Lesen karena di sini Lesen yang terlalu bangga dengan bantuan oleh orang luar yaitu Baruko. Jika koordinat dari bumi telah tersebar luaskan lebih luas lagi, maka para penguasa yang lebih tinggi kemungkinan akan datang ke planet bumi juga. Dan jika hal tersebut terjadi, maka kekuatan dari Baruko juga tidak akan cukup untuk melindungi planet bumi. Jadinya AI Gu menyuruh kepada Lesen untuk segera mempelajari teknik yang dimiliki oleh tuannya. Namun Babata yang mendengar itu tidak setuju dengan perkataan dari AI Gu karena bagi dirinya berarti seni bela diri juga tidak akan memastikan planet bumi aman dari serangan para penguasa alam semesta. Dan di sini terjadilah keributan antara mereka berdua karena Babata sendiri yang memang tidak suka kepada AI Gu. Jadi mereka terlalu ribut satu sama lain, tetapi di lain sisi AI-nya Lo-Fong lainnya yaitu Atuka mendapatkan sebuah chip dari pesawat yang sebelumnya telah mereka hancurkan. Lo-Fong mengambil chip itu dan memeriksanya, ternyata chip itu merupakan sebuah tempat pelelangan. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Soulstar episode 127 bersambung. Dan untuk episode selanjutnya, Lo-Fong bersama lainnya akan mengikuti pelelangan alam semesta. Jadi untuk episode selanjutnya kemungkinan besar seperti
seperti biasa Donghua itu ada pelelangan. Jadi di sana Lo Feng bersama lainnya akan mencari barang-barang yang bagus untuk melindungi planet bumi dan juga meningkatkan kekuatan mereka, yang akan tayang pada episode selanjutnya minggu depan. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 这个倒是新鲜。一炮就能毁掉一颗星球。出来见我！